Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pemirsa TVRI di mana saja Anda berada, selamat berjumpa kembali dalam acara kajian Kitab Kuning Sahih Bukhari. Pada kesempatan pagi ini kami akan membahas sebuah tema yang menarik dan perlu bagi kita semua, yaitu membangun masjid. Untuk itu kami menghadirkan 3 orang narasumber yang insya Allah sudah tidak asing lagi bagi kita semua, penikmat acara dakwah di layar kaca. Yang pertama, Al-Mukarram Ustadz Dr. Haji Lutfi Fatullah MA, dan narasumber yang kedua, Al-Mukarram Kiai Haji Yusuf Mansur, dan yang ketiga, Al-Mukarram Syekh Fikri Thorik. Mari kita temui semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Satu paket ya. Mantap. Subhanallah. Ya, Ustadz Yusuf Mansur, ya, Dr. Yusuf Mansur, karyanya, insya Allah. Baik, pemirsa, di studio hadir pula Majelis Taklim Wanita Islam Cengkareng Jakarta Barat dan mahasiswa-mahasiswi Magister Dirosa Islamiyah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, kita mulai perbincangan yang menarik tentang membangun masjid. Namun sebelum memasuki dalam kajian tadi, mari kita simak terlebih dahulu pembacaan ayat suci Al-Quran, yaitu surat At-Taubah ayat 106 sampai 109, dibacakan oleh Al-Mukarram Qari Muhammad Mirkas dan sari tilawah oleh Didin Miftahuddin Lutfi. Mari kita simak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار أمن أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan di antara orang-orang munafik itu ada yang mendirikan masjid untuk menimbulkan bencana pada orang-orang yang beriman, untuk kekafiran dan untuk memecah belah di antara orang-orang yang beriman, serta untuk menunggu kedatangan orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasul-Nya sejak dahulu. Mereka dengan pasti bersumpah, kami hanya menghendaki kebaikan, dan Allah menjadi saksi bahwa mereka itu pendusta dalam sumpahnya.
Janganlah engkau melaksanakan sholat dalam masjid itu selama-lamanya. Sungguh, masjid yang didirikan atas dasar takwa sejak hari pertama adalah lebih pantas engkau melaksanakan sholat di dalamnya. Di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri. Allah menyukai orang-orang yang bersih. Maka apakah orang-orang yang mendirikan bangunan masjid atas dasar takwa kepada Allah dan ridhonya itu lebih baik? Ataukah orang-orang yang mendirikan bangunannya di tepi jurang yang runtuh, lalu bangunan itu roboh bersama-sama dengan dia ke dalam neraka jahanam? Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang zalim. Maha benar Allah dalam segala firman-Nya. Subhanallah, pemirsa, demikianlah bacaan kalam ilahi surat At-Taubah ayat 106 dan 109. Mudah-mudahan dengan menyimak ayat-ayat tadi hidup kita menjadi penuh dengan keberkahan dan ridho ilahi, dan nantinya kita husnul khatimah. Pemirsa, perbincangan yang menarik tentang membangun masjid akan kami lanjutkan setelah selingan berikut ini. Don't go anywhere, la tazhab ila ayyi makanin kana. Kajian Kitab Kuning akan kembali setelah selingan berikut ini. Wasiat Rasulullah kepada umatnya, berpeganglah kepada Al-Quran dan hadis. Ayo bergabung dengan gerakan menghidupkan sunnah, usaha melanjutkan kajian hadis dan penyebaran hadis Rasulullah, wakaf hadis untuk pesantren dan madrasah, digitalisasi kajian hadis dan kitab-kitab hadis, kajian mingguan hadis dan ilmu hadis, pengembangan pusat kajian hadis, dan pembangunan pesantren hadis untuk keluarga. Dengan 50.000 per bulan, insya Allah infak yang Anda berikan akan menjadi amal jariah yang tidak terputus. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam kajian Kitab Kuning Sahih Bukhari. Dan bagi Anda yang baru bergabung, kami informasikan tema sekarang ini adalah membangun masjid. Sebelum mulai kepada pembacaan hadis, kami informasikan bagi pemirsa yang ingin menyalurkan zakat, infak, dan sedekah, menunaikan kewajiban dengan hartanya dalam hal menghidupkan sunnah, dengan 50.000 per bulan, jangan lupa dicermati alamat bank, nomor rekening, dan alamat yayasan mana, dicermati di layar kaca, dan segera nanti untuk mengirimkan dalam rangka menghidupkan sunnah atau gerakan menghidupkan sunnah, yang dalam hal ini diketuai oleh Al-Mukarram narasumber kita Ustadz Lutfi Fatullah. Dan ada baiknya kalau Ustadz Lutfi Fatullah menyampaikan untuk apa saja saluran dana infak sedekah di dalam hal menghidupkan sunnah tadi. Tafadhol Ustadz. Ya, alhamdulillah pemirsa sekalian, tiap bulan kita mendapatkan bantuan, salah satunya kalau kita selalu mengatakan untuk produk-produk digital kita ya. Dan sekarang ini kita lagi sangat memerlukan bantuan itu untuk jadiin impian ini nih. Tolong lihat di layar kaca. Ini lagi gambar setpadnya mungkin sudah masuk ke tahap perizinan. Kalau jadi ini, ibu-ibu mau belajar manasik tinggal di sini. Dari Cengkareng mau belajar manasik tinggal di sini. Yang pakai kursi roda bisa tawaf dari atas ke seperti Masjidil Haram ya. Ini belajar manasiknya di sini. Ini daerah sa'inya daerah Cinegara di antara Bogor dan Sukabumi. Nah, ini kita belajar manasik di sini buat anak-anak SD belajar manasik di sini, tapi pergi hajinya, umrohnya tetap aja ke Mekah. Nah, ini lagi kita sudah mulai dibangun. Mudah-mudahan 1 tahun lagi ini bisa jadi, atau kalau Ustadz Yusuf Mansur turun tangan nggak sampai 1 tahun. Iya. Nah, beliau bilang tadi kisi-kisi sama saya, belajar tahfiznya di pesantren beliau, habis itu sebulan nyantri di sini untuk mendalami hadisnya ya. Subhanallah, sempurna ya, sesuai dengan sabda Rasul ya. Taraktu fikum amroini ma in tamassaktum bihima lan tadillu amalan kitaballah wa sunnata rasulih. Baik, pemirsa, kita mulai perbincangan yang menarik tentang membangun masjid, dan kami persilakan Ustadz Lutfi untuk mengawali. Ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Hari ini kita akan lanjutkan kajian kita di Sahih Bukhari dan babnya sudah sampai ya. Sampai ke bab 62, bab bunyanil masjid. Bab mengenai membangun masjid. Nanti membangun kan ada membangunnya, ada memeliharanya, ada juga keutamaannya. Kalau saya udah bangun, pahalanya apa? Nah, di Imam Bukhari itu ini ada, itu ada, dan ono juga ada. Kita mulai dari membangun masjid. Itu di hadisnya nomor 446. Dan hadis akan dibacakan oleh Saudara Abdul Halim, mahasiswa Magister di Rosa Islamiyah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Tafadhol akhuna Abdul Halim. Bismillahirrahmanirrahim. Babu bunyanil masjid. Wa qala Abu Sa'id كان شقف المسجد من جريد النخل وأمر عمر ببناء المسجد وقال أكن الناس من المطر وإياك أن تحمر أو تصفر وإياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس وقال أنس يتباهون بها ثم لا يعمرونها إلا قليلا وقال ابن عباس لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى بهذا الإسناد المتصل إلى الإمام البخاري قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم ابن سعد قال حدثني أبي عن صالح ابن كيسان قال حدثنا نافع أن عبد الله بن عمر أخبره أن المسجد كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مبنيا باللبن وشقفه الجريد وعموده خشب النخل فلم يزد فيه أبو بكر شيئا وزاد فيه عمر وبناه على بنيانه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم باللبن والجريد وأعاد عموده خشبا ثم غيره عثمان فزاد فيه زيادة كثيرة وبنى جداره بالحجارة المنقوشة والقصة وجعل عموده من حجارة منقوشة wa saqafahu bisaj. Bagaimana Rasulullah membangun masjid? Dengan apa Rasulullah membangun masjid? Ada perkembangan ya, kita nggak terjemahan secara satu persatu karena perbedaan bahasanya sudah cukup jauh, sehingga agak sedikit sulit. Nah, kita bilang dari pelepah kurma, bayanginnya gimana, Ustaz? Ada perbedaan jauh antara bangunannya di zaman Rasulullah, berkembang di zaman Umar, di Abu Bakar tidak berubah, di zaman Utsman sudah lebih berkembang lagi. Nah, di sini dijelaskan ya, Rasulullah Umar bin Khattab bilang, silahkan bangun masjid, dipakein, kalau bahasa kita bukan bata, Ustaz, tanah yang kayak begitu, tapi diingetin jangan sampai pakai cat merah atau cat kuning. Jangan sampai pakai cat merah atau cat kuning, karena ini akan menimbulkan fitnah. Ini kata Umar bin Khattab. Nah, Anas ceritain, orang-orang pada berlomba-lomba untuk bangun masjid, tapi memakmurkannya sedikit, enggak. Terus Ibn Abbas bilang lagi, pada bagusin masjidnya, tapi isinya kosong. Ini kalau kayak begini kayak orang Yahudi nih, masjidnya dibagusin tapi isinya kosong. Habis itu diceritain lah zaman Rasulullah kayak gimana, zaman Abu Bakar nggak ada tambahan, zaman Utsman ada zaman Umar ada tambahan sedikit, zaman Utsman ada tambahan lebih banyak lagi. Gambarannya seperti apa? Ini gambarannya, Bu. Zaman Rasulullah ini segini, awal Rasulullah bikin ini 35 kali 35. Ya, Masjid Nabawi ini. Terus di zaman Rasulullah tahun ke-7 Hijriah ditambahin. Tapi ingat ya, ini makam Rasulullah nambahnya ke kanan.
nambahnya ke sini. Zaman Abu Bakar tidak berubah. Ini jadi 50 kali 50 nih. Zaman Abu Bakar nggak berubah. Zaman Utsman berubah. Bahkan berubahnya mihrabnya udah berubah. Mihrabnya tempatnya udah berubah. Bangunan fisiklinya juga udah bahan dasarnya sudah berubah. Iya. Udah pakai tembok. Zaman Umayyah, zaman Al-Walid berubah lagi dan mulai masuk kuburan itu masuk ke bangunan masjid. Nah, kalau bangun masjid, saya sendirian bangun masjid, nggak boleh ada yang bantuin atau boleh dibantuin, Ustaz? Kita baca dulu hadisnya, habis itu baru kita kupas lebih lanjut lagi. Silakan Ustaz, baca hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Babut ta'awunu fi bina'il masjid. Fi bina'il masjid. Ma kana lil musyrikina ay ya'muru masajidallahi syahidina ala anfusihim bil kufr. Ulaika habitat a'maluhum wa finnarihum khalidun. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah. Fa'asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Wa bihi ilaihi qala haddatsana Musaddad qala haddatsana Abdul Aziz ibnu Mukhtar qala haddatsana Khalidul Hadza an Ikrimah qala li Ibnu Abbas wa libnihi Ali intaliqa ila Abi Sa'id fasma'a min hadithihi fantalaqna fa idza huwa fi ha'itin yuslihu fa akhadha ridaahu fahtaba thumma ansha'a yuhaddithuna hatta ata dhikru bina'il masjid faqala kunna nahmilu labinah wa Ammar labinaten fara'ahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fayamfudu turab anhu wa yaqulu waiha Ammar taqtuluhul fi'atul baghiyah yad'uhum ilal jannah wa yad'unahu ilan nar qala yaqulu Ammar a'udzu billahi minal fitan. Nah, kita mulai dari sanadnya ya. Ada pembantunya Abdullah bin Abbas, Ikrimah. Ada anaknya Ibn Abbas namanya Ali. Pembantu sama anak nih. Sama anak nih. Anak majikan sama pembantu ya. Iya, apa kata Ibn Abbas? Lu pergi dah berdua sono ge. Pergi berdua ke rumahnya Abu Sa'id Al-Khudri. Belajarlah di sono. Allah. Kan cakep nih. Dua-duanya ya? Sama anaknya disuruh belajar. Bukan nemenin ya? Bukan nemenin nih. Dua-duanya belajar. Datang ke rumah Abu Sa'id. Abu Sa'id lagi benerin niannya temboknya. Dibenerin lah, dirapiin dikit pakaiannya. Terus dia cerita soal pembangunan masjid. Pembangunan masjid. Kami dulu rame-rame bangun masjid. Ada yang pakai bawa satu inian, satu batu bata lah bahasa kita nih, satu bata. Cuman yang beda adalah Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir ini bawanya dua bukan satu. Dua. Terus akhirnya kan orang baru dapat 10, Ammar udah dapat 20. Akhirnya kan lebih capek itu. Rasulullah bilang, Ammar ini kesian. Ini Rasulullah adnaba nih istilahnya. Ntar beliau dibunuh oleh fi'atul baghiyah, kelompok yang bugot. Ammar ngajakin mereka masuk surga, mereka ngajakinnya masuk neraka. Nah, ini jadi dalil buat para ulama mana ketika fitnah itu yang benar. Apakah yang Muawiyah atau Ali bin Abi Thalib? Waktu perang antara Muawiyah dengan Ali, Ammar berada di pihak Ali bin Abi Thalib. Muawiyah dikatakan sebagai bugot, fi'atul baghiyah. Nah, babnya ini bukan bab itunya. Babnya adalah Ammar bin Yasir ngangkatnya 2 kali. Dan Rasulullah mengasih bisyarah ya. Bisyarah orang yang berbuat seperti ini. Yang isyarat kedua, kita kalau emang mampu ngangkat 1, ya angkat saja 1.
Kalau emang mampu ngangkat 2, yang ngangkat 2. Kalau saya bisa bantu, ada ibu-ibu mungkin ini di Cengkareng mau bangun masjid. Kalau saya bisanya cuma ngasih 1 juta, ya ngasih 1 juta. Ustaz Yusuf bisa ngasihnya 10 juta, ya 10 juta Ustaz. Nggak bisa saya. Nggak bisa. Bisanya 100 juta. Nah, Gatel aja bos. Sombong mah. Begitu. Ada Kiai tahunnya. bisa banget. Ada tahunnya gitu. Jangan sampai kita nih, wah, gue mau bangun sendiri aja. Ini nggak usah Nggak ikut-ikutan. boleh bagi-bagi ya. Tapi bagi-bagi. Bener, bagi-bagi. Itu Bagi-bagi ceritanya. kwitansi. Ya, menuju surga jangan egois ya. Iya. Jangan ingin masuk surga sendiri. Baru dah tuh di bab berikutnya. Nih bab berikutnya ini buatan mana nih? Ternyata mimbar Rasulullah buatan orang, maaf ya, masih non muslim. Iya. Terus padilahnya apaan nih? Padilahnya di hadis Sahih Bukhari ini populer banget. Barang siapa yang bangun masjid karena ingin ridha Allah, maka banallahu lahu baitan fil jannah. Ini hadis ke 450. Manfaatnya apa, enaknya apa? Barang siapa yang bangun masjid karena Allah, kan Allah akan bangunkan buat dia rumah di surga. Bangunnya berapa? Ambil hadis yang sebelumnya. Bangunnya pakai 1 bata boleh, 2 batu bata juga boleh. Nggak mesti 100% harus kita tanggung. Sesuai dengan kemampuan. Sesuai dengan kemampuan. Yang penting ikhlas. Iya. Kalau Ustaz Yusuf Mansur 100.000 yang penting ikhlas, 100 juta yang penting ikhlas ya. Iya, benar. Iya. Itu Ustaz. Subhanallah. Ustaz mungkin bisa komentar kaitan dengan bangun masjid ini, Iya, pengalaman. memang ada pengalaman banyak dari Iya. jemaah tuh. Salah satu di antara kisah yang kisah al-ajibah ini, ada orang sakit dan dia milih bangun masjid. Jadi dia bilang, kalau gua berobat ya bisa sembuh bisa enggak, dia bilang. Ikhtiar lah ya. Tapi ikhtiar dia adalah bangun masjid. Itu juga dia sebut sebagai ikhtiar. Dan alhamdulillah masjidnya jadi, padahal duitnya juga nggak seberapa gitu ya, tapi itu masjid jadi. Dan penyakitnya hilang Ustaz Nandar. Subhanallah. Penyakitnya hilang. Terus ada lagi orang. Itu saya tambahin Ustaz. Itu di Syria terjadi Ustaz. Oh, gimana? Yang ceritain Dr. Hayat Ramadan Al-Buti. Ya, orang sakit udah diponis tinggal berapa bulan lagi, datang ke beliau suruh sedekah, dibangun masjid. Iya. Sembuh. Benar. Subhanallah. Masya Allah. Iya. Itu betul kan. Saat ini saya lagi banyak juga keajaiban dengan izin Allah ya. Karena kebetulan kita lagi bangun masjid di pesantren kan. Iya. Jadi kisah-kisah Pesantren yang di mana saat? pesantren di yang pusat. Pengukuran. Itu kita lagi bangun masjid. Minta doanya kayak ya. Itu kita lagi bangun masjid tahfiz, kapasitas 8.000 orang ya. 8.000 santri. Dan masjid ini makmur nih 24 jam karena anak-anak tidur di situ. Oh iya. Apa namanya, ngapal semua tidur juga di masjid insyaallah. Nah itu dari mulai sejak pancang tiang pertama, orang-orang yang pada datang itu, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Ada yang jualan jual rumah, dia nggak laku gitu. Terus dia bilang, ayo udahlah kita sedekah nih buat masjid gitu. Allah bikin nggak laku tetap. Rumahnya nggak laku. Dan dia putusin akhirnya nggak perlu dijual. Karena Allah tutup, dia punya rezeki yang lain. Yang dia nggak perlu jual. Iya. Nah, sekarang tinggal, pokoknya kalau bangun masjid sih nggak usah ragu deh. Segala rupanya pahala ada di sana. Saya ngomong bercanda begini. Kalau kita ngasih yatim, manusia apa bukan tuh yatim? Manusia. Kalau kita ngasih piatu, manusia bukan tuh? Manusia. Kita ngasih emaknya nih, jande. Ya? Janda tua. Nah, manusia apa ya bukan tuh? Manusia. Kita kasih orang susah, miskin, duafa, manusia apa bukan tuh? Manusia. Tapi kalau kita ngasih masjid, masih siapa? Allah. Masih Allah. Oh, keren kata. Hah? Cepet. Keren kata. Iya. Kalau kita ngasih masjid, masih Allah. Yang nerima langsung Allah. Iya. Subhanallah. Yang memiliki Allah. Allahu Akbar. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Betul. Nah, berikut ini tips barangkali. Nah, tipsnya buat teman-teman yang masjidnya masih kosong. 1, bangun deh. Ya, kamar digitalnya dikitnya enggak? Buat belajar hadis di situ. Terus bikin rumah tahfiznya. Kalau enggak ada tempat, ngontrak rumah Bu di dekat masjid, di situ jadiin rumah tahfiz. Sehingga istilahnya softna
sop 1, sop 2 penuh sama anak-anak begitu. Yang ngajar siapa? Yang ngajar insya Allah kita bantu. Kita bisa siapin itu. Banyaklah anak-anak UIN juga kan. Kan juga yang puyeng-puyeng kan nyari kerjaan ya kan. Daripada nyari kerjaan ini aja udah. Ya nggak bikin anak-anak jadi hafal Quran. Nah itu beberapa tips. Sambil marbot ya. Ya karena ini juga tanggung jawab kita akan memakmurkan. Nah memakmurkan masjid juga insya Allah bisa dengan saling berganti seperti di Singapura Kiai. Jadi ibu yang paling ujung namanya siapa? Saya Ibu Mani. Ibu Mani kebagian misalkan besok nih hari Senin. Pagi masakin kacang hijau gitu. Jadi Ibu Mani tugasnya besok pagi ngasih kacang hijau buat jemaah yang sholat subuh. Iya. Nah, yang sebelah siapa ya? Yang kacamata Ibu Zainab. Besok Ibu Zainab hari Selasa. Terus sebelahnya Ibu Dimyati. Besok sebelahnya lagi sebelah terus bikin makanan gitu. Pokoknya habis sholat Jumat gelar makanan. Insya Allah deh. Tukang nasi uduk pada marah. Ini gue Tukang nasi uduk juga. Ya, tukang nasi uduk dapat juga giliran ya kan. Semakin laku. Jadi memang adalah cara-cara memakmurkan insya Allah kita juga akan bicara. Subhanallah. Pemirsa, sungguh banyak keajaiban ya yang menurut logika atau hitungan matematis ya, dengan mengeluarkan rezeki itu sesungguhnya keluar, tetapi hakikatnya Allah tambah sampai 700 kali lipat. Ustaz Yusuf Mansur adalah saksi dari sekian banyak orang yang bersedekah dan mendapat keajaiban. Pemirsa, jangan kemana-mana. Don't go anywhere. La tazhab ila ay makanin kana. Kajian hadis akan kembali setelah selingan berikut ini. Wasiat Rasulullah kepada umatnya, berpeganglah kepada Al-Quran dan hadis. Ayo bergabung dengan gerakan menghidupkan sunnah, usaha melanjutkan kajian hadis dan penyebaran hadis Rasulullah, wakaf hadis untuk pesantren dan madrasah, digitalisasi kajian hadis dan kitab-kitab hadis, kajian mingguan hadis dan ilmu hadis, pengembangan pusat kajian hadis, dan pembangunan pesantren hadis untuk keluarga. Dengan 50.000 per bulan, insya Allah infak yang Anda berikan akan menjadi amal jariah yang tidak terputus. Pemirsa, terima kasih Anda masih setia bersama kami dalam kajian Kitab Kuning. Kami sedang membahas tema membangun masjid dan akan kami lanjutkan. Baik, Ustadz Lutfi, kita lanjutkan kajian tentang membangun masjid ya. Fadhal Ustadz. Saya ingin cerita tadi kan ya. Utsman bin Affan melakukan perubahannya, orang bilang ya terlalu besar. Ada warna-warna kemegahan di situ ya. Sehingga kan menimbulkan protes orang. Akhirnya apa? Nah, ini cerita di hadis 405 ya. Bisa dibacakan hadis yang bab man bana masjidan, Ustaz. Biar kita tahu kenapa kok Utsman melakukan hal itu, Ustaz. Ya, silakan. Fadhal, Ustaz Abdul Halim. Bismillahirrahmanirrahim. Babu man bana masjida. Wa bihi ilahi qala حدثنا يحيى بن سليمان حدثني ابن وهب أخبرني عمر أن بكير حدثه أن عاصم بن عمر ابن قتادة حدثه أنه سمع عبيد الله الخولاني أنه سمع عثمان ابن عفان يقول عند قول الناس فيه حين بنى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم إنكم أكثرتم وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من بنى مسجدا قال بكير حسبت أنه قال يبتغي به وجه الله banallahu lahu mislahu fil jannah. Ini ada sebabnya kenapa Utsman membangun masjid secara lebih baik lagi. Di sini Utsman ngomong seperti ini ketika orang pada ngomongin beliau dengan bangunan barunya. Innakum aktsartum, kata-kata Utsman, kalian tuh banyak banget ngomongin saya, menuduh saya yang enggak gitu. Wa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya ini begini ini karena saya sendiri dengar
dengar Rasulullah bilang, man bana masjidan, barang siapa yang bangun masjid, dalam riwayat yang lain dikatakan, man bana masjidan yabtaghi bihi wajhallah, apa manfaatnya? Banallahu lahu mithlahu fil jannah. Allah akan bangunkan serupa itu di surga. Apa artinya? Kalau saya bangun cuman petakan masjid 5x5, maka Allah bangunin saya cuman 5x5. Kalau saya bangunin yang 50x50, Allah akan bangunin 50x50. Kalau kita banguninnya lebih bagus lagi, Allah akan bangunin lebih bagus lagi. Yang penting syaratnya adalah lillahi yabtaghi bihi wajhallah. Bukan bagus-bagus Bukan masjid. untuk bagus-bagusan. Dan bagus-bagusan. Mungkin hikmahnya di sini bagi kita-kita nih, para pemirsa TVRI, di mana saja yang pengen bangun masjid, silahkan. Mau bagus silahkan, tapi lurusin niat. Jangan karena masjid kampung ono bagus. Maksud kampung kita harus lebih bagus dong. Masjid keluarga Siregar udah bagus. Masa Nasution kalah? Masjidnya Guru Mukni udah bagus. Masa masjidnya Guru Mansur kalah? Jangan begitu nawaitunya. Akan tapi saya bangun karena Allah. Kalau masjid Guru Mukni udah bagus, alhamdulillah. Masjid Guru Mansur bagus, alhamdulillah. Masjid Pondok Pesantren PPPA udah cakep, alhamdulillah. Masjid Pesantren Darul Hadis, ya alhamdulillah. Kepengen juga Ustaz. Kepengen juga. Tadi itu udah lihat gambar kayak Ka'bahnya itu, kayak Masjid Haramnya. Gitu Ustaz Tarik kita nawaitunya. Apa namanya? Jadi ingat Nabi kita Muhammad ya. Iya. Emang Nabi ini luar biasa. Sebelum beliau nyuruh Sayyidina Utsman sedekah masjid apa, ternyata kalau kita lihat sejarah tuh, begitu nyampe Madinah, masuk Madinah kotanya, beliau yang beli tuh tanahnya, kedua anak yatim di Madinah. Beliau beli besar Ibu, dengan harta pribadi sendiri. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Habis gitu beliau ngambil buat rumah beliau petakan, Ustaz. Terus yang diwakafin buat masjid yang gedenya. Subhanallah. Dan Ustaz Yusuf Mansur sedang membangun masjid di Darul Quran, Ustaz. Iya, mudah-mudahan ini juga makanya saya sering bilang jadi ingat kisah juga Nabi Yakub. Jadi Nabi Yakub ini punya istri namanya Sayyidah Rahil. Jadi ibundanya Nabiullah Yusuf alaihi salatu wassalam. Jadi pada saat Bunda Rahil ini sakratul maut ya, padahal lagi mengandung. Hakim Laban, ayahnya Rahil, mertuanya Nabiullah Yakub, ini udah terpaksa malah memanggil Ishtar. Ishtar ini tukang sihirnya Ma'bad di zaman dia. Udah pokoknya asal bisa nyembuhin, siapa aja bisa nyembuhin, terserah dah gitu. Nabi Yakub marah. Ketika marah, apa yang dilakukan sama Nabi Yakub? Nabi Yakub bilang, saya mau pergi ke masjid. Mertuanya nanya, kenapa ke masjid? Bukan ke tabib gitu. Kenapa nggak nyari obat? Nabi Yakub bilang, di situ ada sebaik-baiknya tabib. Allah. Dan kisahnya Masya Allah, pada saat Nabiullah Yakub i'tikaf itulah Nabi Yusuf lahir. Panjang umur, sehat, ada sinar datang masuk ke dia punya kandungan, sekitar lihat jadi nabi. Nah, di sini saya sering bilang itu loh, bahwa andai kita bisa berpikir bahwa masjid itu adalah solusi, maka orang akan berlomba-lomba bangun masjid atau memakmurkannya. Kita coba lihat sebentar teksnya, ayatnya ya, yang tadi dibaca sama Ustaz kita. Surah At-Taubah pemirsa, ayat 18. Innama ya'muru masajidallahi, dan seterusnya. Sesungguhnya siapa sih yang memakmurkan masjid Allah itu? Gitu. Ujungnya adalah fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Mereka itu nanti akan dapat petunjuk. Jadi kayak teman-teman pasca sarjana nih pengen nyari informasi S3.
Nyarinya di mana? Jangan di internet dong. Di masjid nyari. Masjid dahulu baru internet. Soft satu. Nanti bimbingan Allah dah tuh. Mau internetnya, mau apanya, Allah aja yang bimbing. Wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Kalau nyari beasiswa, Ustaz? Iya sama aja masjid. Masjid juga. Masjid. Nyari jodoh di masjid. Ada bayar utang? Masjid. Ada ini satu lagi Ustaz. Ada. Al-Imam Abdullah bin Abbas ya. Masuk masjid, pengen ngajar tafsir kan, beliau ahli tafsir. Nangis, Bu. Ibu kenapa ketawa saya nangis? Abdullah bin Abbas masuk masjid nangis. Lah muridnya kan pada bingung. Mayubki Kiai Imam, murid zaman dulu Kiai nangis bingung. Murid zaman dulu. Zaman sekarang kan? Zaman sekarang guys. Gimana nih bangunan Darul Hadis nih? Gimana? Ya, akhirnya gimana? Kata aneh dapat musibah. Kata Abdullah bin Abbas, aneh dapat musibah. Musibah apa Imam? Musibah yang besar. Waduh, kenapa nih? Apa kekurangan fulus? Apa-apa? Kita mau bantu, benar nggak? Katanya Imam Abdullah, enggak, saya tadi masuk masjid lupa kaki apa saya masuk ya? Kanan apa kiri? Loh, Imam itu kan sunnah, bukan masalah sunnahnya. Berarti waktu saya masuk masjid, di hati saya tidak ada nama Allah dan Rasulnya. Kok saya bisa lupa kaki apa masuk? Kiri atau kanan ya? Sampai itu pejuang Mesir ya, Hasan al-Banna bilang. Itu kalau azan berkumandang, itu sebaiknya berdiri, dimanapun berada. Begitu azan lagi ngapain berdiri aja udah. Kenapa? Itu menghormati panggilan Allah. Iya, bukan panggilan muazin. Bukan panggilan muazin. Baik, kita beri kesempatan kepada jamaah yang ada di studio. Silakan yang akan mengajukan pertanyaan, silakan Ibu, tolong sebutkan nama. Himyati. Silakan Bu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Himyati dari Pesantren Darun Nisa Wanita Islam Jakarta Barat. Cengkareng. Setelah mendengarkan uraian dari Pak Ustadz tadi, ada 2 pertanyaan saya. Yang pertama, tadi Pak Ustadz menjelaskan bahwa membangun masjid dilarang memakai warna merah dan kuning. Yang saya tanyakan, larangan di sini litahrim atau makruh. Kemudian apa ilat larangan tersebut? Allah pintar amat Ustazah, Masya Allah. Baik, siap. Terima kasih Bu Himyati. Nanya ilat. Satu lagi masih ada, silakan dari saya. Ya. Oh 2, silakan. Yang kedua, Bu. Saya tadi mendengar bahwa membangun masjid itu boleh 1 bata, 2 bata, 100, 200, 1 juta, syukur-syukur 100 juta kayak Ustadz Mansur. Allah Akbar. Ya, terus pertanyaannya? Yang saya tanyakan, bagaimana kalau sekiranya yang non muslim ingin membangun untuk masjid kita, mau membantu dengan tidak kita minta, hanya keikhlasan mereka sendiri. Itu apa hukumnya dan bagaimana dalam hal ini? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sempat kuliah ya? Saya. Kuliah enggak? Kuliah. Ibu Miknya. Sarjana hukum ya? Oh iya, pantas. Baik. SH itu santri Hadromut bisa juga. Baik, terima kasih Bu Himyati, dan selanjutnya silakan Cengkareng Bos. Ya. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zul Asfi dari Pasca Sarjana Fakultas Dirasat Islamiyah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Tertarik tadi satu ayat yang dibacakan oleh qari kita, Surat Taubah ayat 107. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina ittakhadhu masjidan dhiraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minin wa irsadan liman haraballaha wa rasulah. Saya tertarik dengan satu kalimat, wa tafriqan bainal mu'minin. Fenomena di Indonesia yang memiliki ormas-ormas besar, yaitu ada beberapa masjid dikasih nama ormas. Ya, Masjid M, Masjid N, Masjid W. Nah, memang sih kalau kita lihat tujuan mereka membangun masjid bukanlah untuk tafriqan bainal mu'minin, tapi faktanya ini membuat orang yang merasa dia tuh dari ormas ini tidak mau beribadah di masjid tersebut.
Nah, begitu pula sebaliknya. Kemudian fenomena berikutnya yang ingin saya tanyakan adalah fenomena meminta sumbangan di jalanan untuk pembangunan masjid. Kalau tidak salah dalam hadis banyak juga tertulis salah satu babnya misalnya al-babu an-nahyi 'anil mas'alah, bab tentang larangan minta-minta. Apakah ini nanti juga berimbas pada larangan minta-minta, sengaja meminta di tempat umum? Karena ada sebagian wilayah di Indonesia ini ketika ada ini terjadi, nah pemerintah setempat itu langsung melarang, diperintahkan untuk bikin proposal. Bagaimana sikap ini? Apakah bisa dibenarkan atau tidak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan-pertanyaan yang cerdas, mempersingkat waktu pada Ustaz. Ya, ini jawabnya susah-susah gampang nih, pertanyaan 4-4-nya. Yang pertama soal warna. Ini tidak ada hadis Rasul yang bilang seperti itu, tapi itu pendapat Umar. Tadi kan penjelasannya Umar berpendapat jangan dimerahin, jangan dikuningin. Kita nyari nih ilahnya nih. Apa? Merah karena takut ada kesan api di situ, kesan api. Kalau kuning ada kesan matahari di situ. Tadi ada yang dinosaurus. Iya. Jadi ini nggak ingin ini kan dari situ, dihindarkan dari situ. Di kita takut kesan parpol. Iya, di kita parpol. Nah, tapi kesan awalnya ya adalah itu, Bu. Tapi kalau umpamanya boleh nggak sejadahnya merah, boleh sejadahnya. Contohnya sejarah Masjid Nabawi dan Masjid Haram adalah karenanya merah. Tapi kalau warnanya hindari warna merah. Buat temboknya gitu. Iya, temboknya atau gentengnya hindari hal itu. Nah, nanti saat Yusuf dan Satarik akan memperluas soal penamaan nama. Ini masjid apa? Di zaman Rasulullah ada tuh Masjid Bani Fulan. Masjid Bani Fulan. Di zaman sekarang kan Masjid Raya Ponorogo, Masjid Raya Tulung Agung, Masjid Raya Depok gitu kan. Itu kan sama dengan zaman dulu, zaman Rasulullah adalah Masjid Bani Fulan. Itu boleh. Masjid Muhammadiyah atau Masjid NU atau masjid yang lainnya, kalau nawaitunya tidak tafrik ya, mungkin boleh gitu, hanya untuk ini. Cuma nanti kalau umpamanya tafrik, mendingan jangan. Kalau nanti berdampak, kita sadul zara'i, berdampak itu jadi pembedaan, lebih baik jangan pakai Masjid NU atau Masjid Muhammadiyah. Jangan pakai itu. Masjid Fulani aja. Nanti kan orang NU monggo, orang Muhammadiyah juga monggo gitu. Orang Persis monggo. Ya. Bantuan dari non muslim bagaimana? Nah, kalau bantuannya di hadis yang tadi kita mau baca, itu kan Rasulullah yang bikinin gituannya, yang bikinin mimbarnya, Ustaz. Itu bukan orang muslim. Tapi duitnya duit orang muslim. Yang kerjanya bukan orang muslim. Ini kan kalau orang muslim, enggak orang non muslim nanti masuk Madinah bikin kayak gimana? Waktu itu kan belum ada pelarangan. Kan bikin mihrab tuh di awal-awal. Belum ada pelarangan orang non muslim masuk ke Madinah. Kalau sekarang kan boleh. Haram, ya daerah-daerah tanah haram ya. Terus hikmahnya apa? Udah semua orang muslim tuh kalau misalnya kita butuhnya apaan? Butuhnya mihrab, harus ada yang bisa bikin mihrab. Butuhnya speaker, harus ada yang bisa bikin speaker. Butuhnya sound system atau butuhnya layar gitu, harus ada yang bisa bikin layar. Jadi kata ulama sekarang itu jadi fardu ain sementara, baru nanti akhirnya fardu kifayah. Lalu kalau bantuan dari hasil korupsi? Kita udah bilang ya, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu baik dan nggak terima kecuali yang baik saja. Baik. Jadi kalau ada yang hasil korupsi dibawa untuk bantuan masjid, sebaiknya bagaimana? Saya tahu gak itu harus ada hasil korupsi. Kalau Anda nggak tahu, maka ma'fu anhu. Tapi kalau Anda pura-pura nggak tahu, ini nggak ma'fu anhu. Oh gitu. Iya. Ustaz mau nambahkan, Ustaz Yusuf Mansur? Ya, saya mau nambahin getolin aja. Getolinnya jangan cuma bangun masjid, tapi getolin makmurinnya juga. Sebab juga nanti jangan-jangan kita dilaknat Allah. Kampung masjidnya bagus tapi nggak ada isinya. Ustaz bangun masjid di pesantren ada sumbangan jalanan nggak? Alhamdulillah nggak ada. Nggak ya? Nggak ada. Tapi emang ini ngeliat keadaan sih ya. Jadi kadang-kadang gitu orang-orang kita juga geblek juga.
Kalau nggak dimintain dia nggak keluar gitu. Iya. Jadi ada kalanya, Ada positifnya. ada positifnya juga gitu ya. Artinya ya, cuman mungkin memang dilihat dari kesantunan terus wajah Islam kok kurang apa ya. Dilihat dari sisi itu, ya cuman lagi-lagi saya bilang gitu loh. Mestinya kan ada solusi gitu. Nah, teman-teman panitia pembangunan masjid ngomongnya singkat aja. Lu jangan banyak ngomong. Emang lu nggak boleh gua minta di masjid, lu mana sumbangannya? Gitu aja ya kan. Nah, kita nggak ada solusi. Ya udah, sukut aja. Ya kan? Orang satu hari bisa 2-3 juta kalau minta di jalan itu, dan itu aja jadi pilihan. Nah, di sini himbauan buat muslim adalah ya kalau emang ada kayak begitu kan, mestinya kita emang ada muruahnya, ada izahnya. Kalau bisa malu dong orang kampung situ kalau sampai minta di jalanan gitu. Berarti kan wibawa orang kampung itu udah nggak ada sampai minta sampai ke jalanan. Nah, kaitannya dengan Ustaz Lutfi Darul Hadis ya. Dengan gerakan menghidupkan sunnah 50.000 per bulan. Nah, itu cakep tuh. Ya, jangan lupa pemirsa dicermati ya, alamat, nomor rekening, bank dan atas namanya 50.000 per bulan. Kalau mau dibangunin yang cakapan jangan 50.000 kan gitu. Iya. Sesuai dengan hadis Utsman tadi. Utsman kan misluhu, sahabat Utsman itu kan menerjemahkan misluhunya, Ustaz. Nggak apa-apa sih 50.000, nggak apa-apa, tapi dolar gitu. Nah, ini kalau misalnya mau lebih cakep lagi. Ini mungkin yang terakhir, Ustaz. Masalah watafriqon. Iya. Jadi yang penting kan masing-masing masjid ada rumah tangganya, Ustaz. Artinya kan kita ada banyak pendapat. Sebenarnya soal kunut nggak kunut, katakan subuh, dua-duanya ada hadisnya gitu. Ya kalau kita jadi jamaah di satu masjid, kita ikutin kebiasaan masjid itu. Jangan kita memaksakan diri gitu. Artinya ada masjid nggak pakai kunut, kita paksain pakai kunut gitu, kenceng-kencengin, jadi kayak pengen ribut gitu. Atau yang kedua, masjid ini biasa pakai kunut, kita maju jadi imam, kita nggak pakai kunut, kan jadi bikin ribut. Iya. Sama soal soft juga tuh, Ustaz, tuh kan kaki orang tuh, kan ada yang soft itu mesti mepetin kaki, Ustaz. Ada juga yang pendapat soft itu kan di sini. Ada yang jadi main kejar-kejaran kaki lagi. Ini apaan? Jadi ribut. Mestinya begini, maksud Anda begini. Kalau kita memang pendapat ngambil pakai kaki, kita kenain dulu kaki orang. Begitu digeser dikit, ini lain sama gue. Jangan dipaksain. Jangan diikuti. Jangan diikuti. Jangan pepet ya. Ada apa Nur? Artinya harus mengedepankan toleransi. Harus. Ustaz Lutfi mungkin masih ingat ya, Kiai Haji Imam Jarkasih ya, ketika beliau masih hidup sebagai pimpinan Pondok Miturun Gontor, beliau cerita. Antum ngalamin dia? Iya, ngalami. Ketika Hamka datang ke Gontor, lalu diminta untuk menjadi imam masjid sholat subuh. Hamka kan Muhammadiyah, nggak pakai kunut. Sebelum dia takbir, dia tanya dulu sama ustaz sama santri, di sini pakai kunut tidak? Pakai. Hamka tuh. Hamka, Haji Abdul Malik Karim Amarullah. Pakai kunut tidak? Pakai. Dia pakai kunut. Artinya memang sesepuh kita, tokoh ulama kita sudah mencontohkan yang namanya tasamuh, ya fiddin, toleransi dalam beragama itu, Ustaz ya. Padahal Ustaz, ya. Betul. Nah, saya ingin menyimpulkannya lagi, Ustaz ya. Kalau emang kita kepengen punya yang bagus, ya kita nanam yang bagus. Nanam yang bagus kayak gimana? Ada cerita orang nih, nggak boleh ngelihat masjid. Dia mau mampir aja, Ustaz. Ini ada orang bangun masjid, kalau bisa satu semen, satu sak, bahkan ada yang di mobilnya itu ada semen, Ustaz. Gitu. Tiap melihat masjid masih belum jadi bagi. Kalau enggak dia datengin ke material, kebetulan enggak ada, tolong ya, ntar 10 sak ke masjid walaupun cuma 1 sak, walaupun cuma 10 sak, naruh aja gitu. Cobain naruh aja. Nah, berapa banyak dia naruh, ya segitulah pahala yang akan Allah. Subhanallah. Luar biasa. Baik, Ustaz, dari apa yang telah dijelaskan tadi, saya punya 3 catatan ya. Nanam yang bagus kan kita sering mendengar ungkapan may yajra' yahsud. Siapa menanam akan mengetam. Menanam kebaikan pahala, menanam keburukan ya ancaman siksa. Begitu, Ustaz. Maka menanamlah dengan tanaman yang bagus ya. Kemudian yang kedua kaitannya dengan tadi meminta-minta di jalanan, sesungguhnya tidak ada larangan ya. Bahkan kata Ustaz Yusuf Mansur, satu masjid bisa 2 sampai 3 juta. Kaitan dengan tadi al-yadul ulya khairum minal yadi sufla, tangan yang di atas lebih mulia ketimbang tangan yang di bawah. Dan yang terakhir kaitan dengan membangun masjid tadi,
Kita simak surat Al-Baqarah ayat 254 yang mengatakan, ya ayyuhallazina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya yaumun la bai'un fihi wala khulatun wala syafaatun. Hai orang-orang yang beriman, infakkanlah rezeki yang telah Allah anugerahkan kepada kalian sebelum datang hari di mana sudah tidak ada lagi jual beli, sebelum datang hari di mana sudah tidak ada lagi persahabatan, dan sebelum datang hari di mana sudah tidak ada lagi syafaat. Artinya kita diperintahkan menginfakkan rezeki kita sebelum kita mati. Dan pemirsa, kita akan menyimak kuis sebagai yang terakhir, kuis dari Ustadz Lutfi. Tafadhol Ustadz, kuis. Kalau anaknya Abdullah, anaknya Umar sudah sering kita tanyain Ustadz. Siapakah putranya Umar? Abdullah bin Umar. Nah sekarang saya pengen tanya nih, siapakah putranya Abdullah bin Abbas? Iya. Baik, siapakah putranya Abdullah bin Abbas? Tadi itu yang disuruh belajar kepada Abu Sa'id Al-Khudri. Siapa namanya? Jawabannya dikirim kepada SMS format kuis, spasi nama, spasi alamat, spasi jawaban, lalu kirim ke 0818995993 atau email pusatkajianhadis@gmail.com. Adapun pemenang kuis yang terdahulu, siapa Ustaz? Pertanyaannya apa? Pertanyaannya apa hukum istinsak dalam wudu? Istinsak, jawabannya ya jelas lah, sunnah gitu. Tapi yang karena itu yang menang banyak Ustaz. Iya. Ada 3 orang. Iya. Yang menang ada 3 orang, yaitu Samsul Kurniawan dari Bekasi, Saudara Andi Sidarjo tanpa alamat, dan Saudara Safarudin dari Riau. Kota Baru Riau. Selamat kepada pemenang. Dan pemirsa, demikianlah perbincangan yang menarik dalam kajian Kitab Kuning dengan tema membangun masjid, dan akan ditutup dengan solawat yang akan dipimpin oleh Al-Mukarram Syekh Fikri Thariq. Tafadhol Ustaz. Saya Sunandar Ibnu Nur, mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasbi Rabbi Jalla Allah, ma fi qalbi illa Allah, alal hadi sallallahu, la ilaha illallah. Allah telah mencukupkanku, di hatiku hanyalah Allah. Untuk Nabi salawat Allah, tiada Tuhan selain Allah. Yang keras suaranya ya. Hasbi Rabbi Jalla Allah, ma fi qalbi illa Allah, alal hadi sallallahu. Prinsip hidup la ilaha illallah, la ilaha illallah. Alhamdulillah.